Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maja Hasna dari Prodi TAI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang naat dan man'ut untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Arab oleh dosen pembimbing Ibu Evi Susanti, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Agama. Naat adalah kata yang berfungsi untuk memberikan sifat atau penjelasan tambahan terhadap kata benda lain yang disebut man'ut. Dalam bahasa Indonesia, naat ini mirip seperti kata sifat atau adjektif. Sementara man'ut adalah isim atau kata benda yang diterangkan oleh naat tersebut. Jadi, naat adalah yang menerangkan dan man'ut adalah yang diterangkan. Contoh paling sederhana ialah kata al-waladu zakiyu yang artinya anak laki-laki yang cerdas. Kata al-waladu adalah man'ut yang artinya anak laki-laki, sedangkan zakiyu adalah naat yang artinya yang cerdas. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh yang lainnya. Yang pertama, seperti kata at-thalibatul mujtahidah yang artinya siswi yang rajin. Kata at-thalibatul itu adalah man'ut yang artinya siswi, sedangkan mujtahidah itu adalah naat yang artinya yang rajin. Contoh yang kedua adalah ra'aitu rajulan tawilan yang artinya aku melihat seorang laki-laki yang tinggi. Kata rajulan adalah man'ut yang artinya seorang laki-laki, sedangkan tawilan adalah naat yang artinya tinggi. Contoh yang ketiga adalah marartu bitulabin naimina yang artinya saya melewati para pelajar yang sedang tidur. Kata bitulabin itu adalah man'ut yang artinya para pelajar, sedangkan naimina adalah naat yang artinya yang sedang tidur. Jadi, kalau kita perhatikan semua contoh yang saya sebutkan tadi, itu menjelaskan kesesuaian tentang jenis, jumlah, i'rab, dan ma'rifat atau nakirahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat dari naat dan man'ut. Ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi agar kata bisa disebut sebagai naat dan man'ut. Yang pertama, sama-sama isim atau keduanya kata benda. Yang kedua, sama dalam jumlah, mufrad, musanna, dan jama'. Yang ketiga, sama i'rabnya, yaitu rafa', nasab, dan jar. Yang keempat, sama ma'rifat dan nakirah. Kalau man'utnya ma'rifat atau diketahui, maka naatnya juga harus ma'rifat. Dan kalau man'utnya nakirah atau umum, maka naatnya juga nakirah. Jadi, naat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu naat hakiki, yaitu naat yang langsung menerangkan man'utnya. Contoh dari kata ja'a at-talibul mujtahidah yang artinya telah datang siswa yang rajin. Menerangkan langsung dari kata at-talibatul mujtahidah. Yang kedua, naat sababi, yaitu naat yang menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan man'ut, bukan man'utnya langsung. Biasanya naat ini diikuti oleh isim yang beridhofah dengan man'ut. Contoh katanya yaitu ra'aitu rajulan tawilan ibnu, yang artinya aku melihat seorang laki-laki yang anaknya tinggi. Itu menerangkan tawilan ibnuhu atau anaknya, bukan langsung ke rajul. Jadi penjelasan selanjutnya ialah man'ut. Man'ut juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama man'ut ma'rifat. Ma'rifat adalah man'ut yang sudah diketahui, misalnya pakai alif lam atau al-ta'rif, maka naatnya juga harus ma'rifat. Contoh dari kata al-waladu zakiyu. Yang kedua adalah man'ut nakirah. Man'ut nakirah adalah man'ut yang belum diketahui atau masih umum, maka naatnya juga harus nakirah. Contoh yang awal tadi kan al-waladu,
Yang kedua adalah man'ut nakirah. Man'ut nakirah adalah man'ut yang belum diketahui atau masih umum. Maka naatnya juga harus nakirah. Contoh yang pertama tadi kan al-waladu, yang kedua ini jadi waladu zakiyu, artinya seorang anak yang cerdas. Mungkin ada yang bertanya, Kak, naat itu cuma buat sifat ya? Bisa nggak naat itu berupa kalimat? Jawabannya ya tentu bisa, karena naat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, naat hakiki, yaitu naat yang memberikan langsung sifat. Yang kedua adalah naat sababi. Naat sababi ialah naat yang menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan man'ut, tapi bukan langsung sifatnya. Contoh dari naat sababi ialah dari kata ra'aitu rajulan tawilan ibnu, yang artinya saya melihat seorang lelaki yang anaknya tinggi. Jadi kata tawilan adalah naat untuk rajul, tapi sifatnya dimiliki anaknya, bukan si rajul langsung. Nah, itu dia penjelasan mengenai naat dan man'ut. Kita sudah membahas mulai dari awal, definisi, syarat, hingga berbagai contoh dan pembagiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami materi nahwu dan sorof dengan baik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir penjelasan saya. Jika saya ada kata atau tingkah laku yang salah, mohon diberikan kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.